Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah, selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, mudah-mudahan termasuk kita sabarataan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa tentu saja berdoa kepada Allah agar hidayah yang Allah berikan kepada kita tetap dan senantiasa bertahan sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, maka sesungguhnya tiada ada seorang pun yang dapat menjadikannya tersesat. Begitupun pula sebaliknya, ketika Allah telah menetapkan untuk menyesatkan hati jiwa seseorang, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan ia mendapat petunjuk. Kita bisa belajar bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ingin agar paman beliau itu memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah semata, karena beliau adalah salah satu pilar perjuangan Rasul. Akan tetapi sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada beliau. Pada saat yang sama, kalau kita mulai menyaksikan atau melihat bagaimana turunnya Quran surah Abasa, maka sesungguhnya ada seorang Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang buta yang awalnya keberadaannya itu tidak terlalu disukai, padahal sesungguhnya ia ingin belajar agama, ingin lebih jauh mengetahui tentang akidah al-Islam. Kemudian sikap Rasul yang sempat mengacungkan itu kemudian ditegur oleh Allah dengan Quran surah Abasa tersebut. Jadi ada kalanya orang-orang yang sebenarnya kita sangat inginkan mendapatkan petunjuk, tapi ketika Allah telah menetapkan ia tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk, maka tidak akan pernah seorang pun dapat memberikannya petunjuk. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagaimana disampaikan di awal, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar semoga hidayah Allah tersebut tetap bertahan pada hati-hati kita sampai akhir hayat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Salah satunya ada namanya Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu yang maha mengatur. Jadi kalau hubungan dia ada anak di pesantren atau mantan alumni pesantren, ada namanya mudabbir lah ya. Mudabbir itu biasanya senior yang kelas 2 atau kelas 3 yang diberikan tugas oleh direktur atau ustadz atau musyrif atau musyrifah yang ada di dalam pondok untuk ngatur saudara-saudaranya atau anggota-anggota lain. Nah, itu namanya mudabbir, ngatur. Nah, ada sifat Allah, nama Allah itu namanya Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Dan tahulah kita bahwasanya Allah itu maha mengatur dengan pengaturan yang paling sempurna. Beda kalau dengan yang ngaturnya itu kita. Mohon maaf aja, misalnya kita mengatur mic azan aja, misalnya Pak Anas misalnya. Si Dian kadang-kadang mungkin bagus, sudah ada suatu saat akhirnya storing kah mic-nya atau apakah misalnya ada berbunyi kah mic-nya. Nah, itu pengaturan manusia. Begitu juga dengan pengaturan yang lain. Rekayasa lalu lintas kan, misalnya pian pengantinan besok, misalnya anggota kokam dikerahkan, misalnya dishub digerakkan, mungkin satlantas juga yang turunakan, mahadang di Muara situ, di simpangan itu, pengaturan manusia itu pasti tidak akan sempurna, pasti ada aja khilafnya, pasti ada aja macetnya, orang banyak dan lain sebagainya. Itu pengaturan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengatur dengan pengaturan yang paling sempurna. Hanya saja kita sebagai hamba, kita sebagai manusia itu kadang-kadang kada tahu dan kada faham
tentang bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Ada kadang-kadang kita kira bahwa pengaturan Allah itu tak salah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, kita anggap salah. Loh, mengatur siapa yang kita anggap bujur? Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita paham bahwasanya Allah itu mengatur rezeki. Maka sesungguhnya rezeki kita itu pada mungkin tertukar. Bubuhan-pian yang pedagang di pasar misalnya, tetangga kita samping toko kita mungkin jualannya sama, mungkin ya tadi, makanya sering kita dengar bahwa barang dagangan itu kalau dituruti, atau jenis barang yang jual itu kalau dituruti, tapi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mungkin sama. Pian menjual baras, seberatan jenis baras pian jual, kemudian orang di samping toko pian sama menjual baras, maka sesungguhnya orang yang datang menukar itu pasti tidak sama. Ada mungkin sama takarannya, karena sesungguhnya sekali lagi rezeki itu aturannya Allah, Allah yang menakar masing-masing. Begitu pula ya tadi, oleh sebab itu gawian itu bukan berarti yang paling cangkal belum tentu paling banyak dapatnya. Kalau yang paling cangkal itu paling banyak dapatnya, tentu buruh-buruh pasar itu yang paling lapah ya. Tapi ternyata banyak orang yang goyang-goyang batis di rumah dapat duit gitu. Nah, atau misalnya ya kada terlalu lapah lah kelihatannya. Nah, karena sesungguhnya sekali lagi yang mengatur tentang rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu kadang-kadang ketika Allah mengatur sesuatu, sadarnya dia bahwa pengaturan Allah itu merupakan pengaturan yang sempurna ketika ia mencoba untuk memahami, kemudian mempelajari, kemudian menelaah lebih jauh terkait hikmah-hikmah yang mungkin muncul atas suatu perkara atau atas suatu peristiwa. Pernah diceritakan baik, ada seorang yang masih karenanya hanya lulus dari sekolah bahasanya, kemudian menjalani pengabdian, umurnya masih 21 tahun. Lalu hendak lawan ustadznya ini kepada anak kawin baik. Kalau bicara mengenai hendak kawin, nang anu di Jawa pasti hendak juga kawin. Tapi yang membedakan itu ada nang hendak benar, hendak lekas, ada nang kaina dulu. Nah, ini termasuk orang yang hendak benar kawin baik, menyampaikan keinginannya bahwa ulun hendak menikah. Lalu ujar ustadznya ini, apa kaina dulu? Ikam ini hanya lulus, hanya pengabdian, mungkin kaina dulu, pikir-pikir dulu. Ikam masih bisi orang tua, mama abah Ikam, mengabdilah dulu, birrul walidain dulu lawan kuitan. Karena sesungguhnya Ikam hanya sekolah, belum mungkin orang tua Ikam itu mendapatkan perlakuan bahasanya memanen hasil usaha beliau ketika menyekolahkan dan lain sebagainya. Akan tetapi anak ini tetap aja baik, tetap hendak kawin, sampai mengatakan juga kepada ustaz ini, kian ini manangatika atau memberi saran aja. Kalau manangati ulun pikir-pikir, tapi kalau hanya saran supaya jangan kawin lekas, maka ulun tetap hendak kawin. Sampai ditakuni kian ini bisi pacar kah? Ada ujarnya. Karena bisi pacar. Lalu kenapa hendak kawin? Adakah calonnya? Ia mengatakan ada. Dia kenalkan dengan seseorang di antara salah seorang pelajar juga, artinya yang sudah menyelesaikan pendidikan juga, hafizullah, punya hafal Al-Quran yang banyak, 30 juz, itulah yang ia azamkan untuk dinikahi. Singkat cerita, akhirnya pernikahan itu terjadi baik. Nikah 1-2 bulan, 3 bulan itu aman-aman aja. Bulan berikutnya ternyata kuitan dari si laki-laki yang hendak kawin tadi, abahnya itu kena stroke, pada tapi laus meninggal. Karena stroke, pada tapi laus meninggal. Akhirnya mamanya ini, karena abahnya meninggal, lalu hendak berkumpulan keluarga yang lain, keluarga besarnya. Lalu dibawalah menuju keluarga besarnya. Tidak beberapa lama garing kadang kayak meninggal juga mamanya. Ternyata anak laki-laki tadi baik isi 4 orang adik dan 2 orang itu anak-anak yang halus-halus. Maka ujar ustadz ini, maka sesungguhnya ternyata Allah itu sudah mengatur sebelumnya beberapa bulan sebelumnya untuk mengawinkan
artinya menggerakkan hatinya hendak berkawin, karena sesungguhnya ada dua orang ading yang halus-halus yang pada saat itu kuitannya itu hendak mati. Bahasanya kan setelah Allah tetapkan kematian atas mereka, yang kadada menggaduh lagi Pak, kadada lagi menggaduh. Nah halus-halus itu akhirnya ketika ia menikah, maka sesungguhnya bininya inilah yang mengambil peran kuitan atau peran mama tadi. Jadi kalau sekali lagi kalau ada keadaan takdir yang Allah tetapkan atas diri kita, karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baik yang mengatur, maka pasti ada hikmah di baliknya. Hanya saja kadang-kadang kita itu kada langsung bisa melihat apa hikmah di balik suatu peristiwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan apa-apa yang menimpa kita, sesuatu yang kada nyaman, sesuatu yang mungkin ya dalam hati kita itu kada mengenakan dan lain sebagainya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan. Maka sesungguhnya apa yang salah satunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya juga rizki, pembagiannya tadi. Maka sesungguhnya ketika rizki tersebut jatahnya kada habis, maka kita kada mungkin mati. Maka ketika habis sudah jatah rizkinya, jatah harusnya makanan yang selayaknya kita makan sudah habis jatahnya dari Allah, maka meninggallah orang tersebut. Ada suatu cerita juga, karena sesungguhnya dari cerita ini mungkin kita bisa mengambil hikmah lebih banyak. Diceritakan bahwa ada seorang ulama yang beliau itu melakukan suatu perjalanan, artinya kegiatan biasa lah. Tapi hari itu beliau itu mengambil jalan yang lain baik daripada jalan yang biasa beliau lewati. Ya tadi sekali lagi Allah gerakan hatinya untuk mengambil jalan yang lain. Begitu juga pian. Mungkin kadang-kadang pian biasa kalau pasar tuh jalan sini, sekali-kali mungkin bisa pian jalan sana. Karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan. Ada niat apakah misalnya, ada tujuan apa, akhirnya jalan situ. Beliau itu lewat melintas di situ. Ketika melewati jalan tersebut ada sumur, Pak ya. Lalu orang ada berteriak, minta tolong, minta tolong di sumur tersebut. Lalu dilihati, oh ternyata ada orang, padahal seorangan aja, Pak ya. Lalu ditimbai tali, lalu diangkatlah dari sumur tersebut. Kemudian apa? Ketika selamat, lalu orang tersebut yang dari sumur tadi ditakuni, kenapa ikam sampai termasuk ke dalam sumur? Lalu ujar yang masuk ke dalam sumur tadi, karena ulun bakisah ulun minta banyu awakah? Lalu dicariakan banyu, minum dari air segelas, lalu berkisah, aku ini kayak ini berjalan-jalan, akhirnya parah ke sumur, tercabur, akhirnya apa? Tercabur pulang ke dalam sumur tadi. Ketika berkisah, mempraktekkan ke apa, akhirnya bertercabur pulang ke dalam sumur, akhirnya meninggal dunia. Hikmahnya apa? Kata ulama tadi, kata beliau, Allah itu ketika menetapkan rizki, batas rizkinya terakhir itu adalah minum setaguk banyu, Pak ya. Dan minum banyu itu di atas, dalam sumur itu kurang banyu apa, Pak ya? Hendak minum sebanyak-banyaknya apa, Pak ya? Tapi rizkinya itu di atas. Minum setaguk banyu, ternyata habis umurnya, masuk kembali, matinya pun di dalam sumur itu juga. Jadi ketetapan rizki dari Allah. Kemudian matinya kita itu, Allah sudah tetapkan caranya. Allah sudah tetapkan, Allah itu maha mengatur. Mengatur manusia itu gampang bagi Allah. Karena sesungguhnya mengatur alam semesta, planet yang banyak jutaan ini, yang hitungannya kita ada tahu persis. Kemudian langit yang Allah ciptakan harga tihang-tihangan ini mudah bagi Allah, apalagi urusan manusia yang halus kayak kita ini. Maka termasuk kayak tadi, cerita tadi. Maka sesungguhnya ketika rizkinya itu terakhir jatahnya itu ya segelas banyu tadi, maka ketika ia sudah mengambil jatah terakhir, maka meninggal dia. Mungkin ceritanya banyak juga kita temui dalam kehidupan nyata kita. Ada orang baik garing di rumah sakit, pina baik, lalu dijinakan bulik. Lalu bapak dah, lalu anak mungkin, nak abah anak makan rawon, atau nak anak abah anak makan soto misalnya. Makan 2-3 suap soto, beristirahat situ meninggal. Karena sesungguhnya tadi bisa saja rizkinya itu 3 sendok soto atau 3 sendok rawon tadi. Ketika kada sampai itu belum habis, maka kada akan meninggal. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran kesan kita sebenarnya. Ketika Allah menetapkan sesuatu, aturannya Allah itu sangat presisi, pas, kada mungkin salah. Termasuk terkait rezeki, termasuk umur juga di dalamnya. Kita sebagai hamba, sebagai manusia ini paham betul bahwasanya umur kita itu berbatas. Umur kita itu berbatas, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur
Kayak apa batas umur kita itu sampai di mana. Dan maka sesungguhnya ketika rezeki kita itu ada habis, maka ada sampai. Orang yang meninggal dunia karena rezekinya habis tadi, maka seolah-olah kalau kita analogikan, kayak sebatas kayak mungkin sekarang itu yang mudah difahami kayak paket internet pian, mungkin kayak itu juga, walaupun gak ada sama lah, mungkin analogi aja Pak Bu Ay. Paket internet pian ketika dipakai jasa internetan misalnya, maka sesungguhnya ketika paketnya habis, makanya ada kalau lagi biar pian hendak bahimat pian hidupkan matikan, datanya tetap pada mau nyambung. WA pian kada terkirim, Facebook pian kada update, IG pian kada update, TikTok pian mungkin berputar-putar aja dan lain sebagainya, karena paketnya habis. Gitu ya dengan rezeki tadi. Ketika jatah rezekinya sudah habis, maka apa lagi yang perlu dikejar, apa lagi yang perlu dijalani, karena jatahnya sudah habis. Jatah dari makannya, dari minumnya, dari uang yang ia terima dan lain sebagainya telah full sudah diterima, maka meninggal dirinya. Ya, bedanya tadi antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang jatahnya ini ini 10.000 aja, maka ketika habis sudah 10.000 jatahnya meninggal habis. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karena sesungguhnya kita paham bahwa menjalani kehidupan kita di dunia ini konsekuensinya adalah mati. Karena konsekuensi daripada kehidupan itu kematian. Karena kadang-kadang yang salawasan hidup salawasan, panjang umur salawasan. Maka sesungguhnya hikmahnya luar biasa, Pak. Kalau kita bisa bayangkan, kalau kita ini kada berkematian, kita mungkin ketemu Firaun, Pak. Takutan juga ketemu Firaun. Orang-orang mungkin ya tadi orang-orang zalim pada zaman dahulu itu ketahuan kita kalau mereka akan kematian karena hidup salawasan misalnya. Maka sesungguhnya kematian itu juga ada hikmahnya, karena sesungguhnya ketika mati jatahnya kita habis, ya sudah, pertanggungjawaban kita itu sisanya aja lagi di akhirat. Pertanggungjawaban amal apa yang kita lakukan ketika hidup dunia akan habis. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya karena sesungguhnya kematian itu menjadi sesuatu yang pasti terjadi gasan kita sabarataan. Gasan ulun, gasan pian tentu saja. Maka kita harus memperhatikan betul kayak apa kita mempersiapkan kematian tersebut. Kayak apa kita mempersiapkan kematian tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa orang yang meninggal dunia itu mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, ia mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, dalam keadaan su'ul khotimah. Dan keduanya itu dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya. Ini meninggalnya su'ul khotimah, ini husnul khotimah. Kenapa? Apa dalilnya? Maka sesungguhnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Mungkin hadis ini masyhur di telinga kita sabarataan, mungkin ada di antara kita yang sudah hafal pula. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga. Ada orang, kata Rasul, sekian lama sudah membiasakan diri, yang digawe itu amalan-amalan ahli surga sabarataan. Segala bentuk ketaatan ia lakukan, segala bentuk kemaksiatan ia hindari, karena sesungguhnya yang digawinya itu amalan-amalan ahli surga. Summa yuhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlin nar. Tiba-tiba pengakhirnya ini, penghujung umurnya itu, nang digawinya itu adalah amalan ahli neraka. Kemudian disebutkan lagi, maka ketika di sisi yang lain kata Rasul, wa innar rajul la ya'malu zamana at-tawila bi'amali ahli nar summa yuhtamu lahu amalahu bi'amali ahli jannah.
Di sisi lain ada orang yang sepanjang waktu ia mengerjakan amalan ahli neraka, akan tetapi di penghujung hayatnya yang ia gawi adalah amalan ahli surga. Maka kemudian ditutuplah ia dengan amalan ahli surga tersebut masuk ke dalam surga. Yang pertama tadi, ia tutup kehidupannya dengan kehidupan amal-amal ahli neraka. Kemudian akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Makanya di awal tadi, ulun sudah sampaikan, sampaikan gagasan kita pada termasuk ulun yang menyampaikan tentu saja. Kita berdoa seberataan karena kita kan tahu jujur aja saat ini kita melaksanakan amalan-amalan ahli surga dan kita akan tahu di akhir hayat kita. Oleh sebab itu, maka tidak ada kata lain selain daripada berusaha istiqomah, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita senantiasa berada dalam hidayahnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Inilah yang menjadi gambaran bahwasanya ada orang yang ternyata kehidupan akhirnya dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal pada mata kebanyakan manusia ia dilihat melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Begitu pula sebaliknya ada orang yang tampaknya yang ia kerjakan hanyalah perbuatan-perbuatan maksiat, amalan ahli neraka, tetapi di penghujung hayatnya ia melakukan amalan ahli surga dan masukkan ke dalam surga. Di sini juga hikmah yang terkandung di dalam hadis ini adalah bahwasanya tidak sepantasnya seseorang itu menghinakan manusia karena amal buruknya ia lakukan, dan tidak sepantasnya pula seseorang merasa sombong dengan amal soleh yang ia dawamkan dalam kehidupan dunianya, karena bisa saja amal soleh yang biasa ia kerjakan ternyata menjadi penutup dari kehidupannya adalah amalan yang buruk yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Mungkin dia biasa mendengar lah, mungkin ini rancak kita dengar bahwa di Mesir itu dahulu pernah ada orang yang soleh yang biasa beribadah, memenangkan azan, naik ke atas menara yang tinggi. Kemudian saat naik itu, ia melihat seorang wanita yang memikat hatinya, cantik dirinya, lalu tergetar hatinya, lalu mendatangi wanita tersebut. Lalu gentle juga, lalu menyatakan keinginannya, ia berhajat atas wanita tersebut dan siap menikahinya. Lalu kata wanita tersebut, engkau seorang muslim, sementara aku adalah Nasrani. Maka tentu saja orang tua aku tidak akan menyetujuinya. Maka ia katakan, bagaimana kalau aku masuk agamamu? Maka ia katakan, kalau begitu aku terima. Akhirnya apa? Ia menikah. Ia ambil salah satu di antara kenikmatan dan perhiasan dunia dengan wanita yang cantik. Ia lepaskan keimanan, padahal sebelumnya ia termasuk orang yang taat. Ia dawamkan kehidupannya dengan kehidupan amal soleh. Di penghujung akhir hidupnya, ternyata apa? Ketika ia menikah, ada satu hajat yang menyebabkan ia harus naik ke atas sebuah menara, akhirnya jatuh sampai akhirnya meninggal dalam keadaan murtad. Nah, sama kayak gitu kehidupan kita itu kan, kita kan kada tahu. Banyak di antara kita mungkin kita temukan ada di antara saudara-saudara kita yang pada saat ia sholat masih memakai kupiah, ternyata habis tuntung sembahyang yang melepas kupiahnya, melepas bajunya untuk dimandikan, karena sesungguhnya ia meninggal adalah saudara-saudaranya yang lain, jemaah yang lain. Kita kada tahu bahwa selimut yang kita pakai saat kita guring nanti, kita tidur nanti, kita kada tahu apakah kita yakin bahwa selimut tersebut masih tetap bertahan di tubuh kita saat kita bangun. Jangan-jangan selimut tersebut berganti dengan kain kafan karena sesungguhnya kita meninggal pada saat kita tertidur. Kita kan tidak tahu. Maka sekali lagi, tidak ada alasan bagi seseorang merasa sombong dengan amal soleh yang dia kerjakan, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu akhir hayat kita seperti apa. Begitu pula sebaliknya, kada boleh kita menghinakan seseorang karena mungkin dia melakukan suatu amal perbuatan buruk. Cukuplah bagi kita untuk mendoakan yang terbaik bagi dirinya. Semoga ia termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Karena sesungguhnya kita tidak tahu, bisa jadi orang tersebut di penghujung hayatnya ia menjadi orang yang bertobat kepada Allah, kemudian di sisa hidupnya ia mengerjakan amalan-amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena perkara kematian ini merupakan perkara yang pasti, maka
upaya kita adalah bagaimana tadi menggapai salah satunya adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah tadi, walaupun disebutkan tadi lah bahwa ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada keadaan di mana orang yang kata Rasul ia mengerjakan amal soleh dalam kurun waktu yang cukup lama, amalan-amalan ahli surga, akan tetapi di penghujung hayatnya ia mengerjakan amal ahli neraka, kemudian ia masuk ke dalam neraka. Kemudian Abu Muhammad Abdul Haq berkata, ketahuilah, kata beliau, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau, ketahuilah sesungguhnya su'ul khotimah itu, kata beliau, takkan terjadi pada orang yang senantiasa istiqomah lahirnya dan selalu baik batinnya. Jadi walaupun ada kemungkinan bahwa seseorang yang mengerjakan amalan ahli surga itu belum tentu menjadi penutup hayatnya seperti itu, tapi keistiqomahan secara lahir untuk senantiasa dawam di atas ketaatan, senantiasa konsisten di atas amal soleh, kemudian menjaga hati untuk senantiasa baik, itu adalah salah satu sebab husnul khotimah dan mencegah daripada su'ul khotimah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, makanya sekali lagi, kenapa kita kada boleh merasa cukup dengan amal soleh kita kemudian merasa sombong? Yang pastinya kita kada pernah tahu apakah amal soleh yang kita kerjakan wah ini, sholat maghrib yang baru saja kita kerjakan, sholat isya yang nanti insya Allah kalau umur kita panjang masih kita dapati, apakah pasti dicatat oleh Allah sebagai pahala? Kan belum tentu. Kita kan bisa menjamin apakah hati kita khusyuk ketika sholat tersebut, apakah hati kita terhindar daripada sifat lalai, apakah hati kita terhindar daripada sikap ria, atau apakah kita terhindar dari keinginan untuk didengar, sum'ah, dan lain sebagainya. Tentu saja ini tidak bisa kita jamin. Oleh sebab itu berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah di atas ketaatan, kemudian selalu istiqomah pula menjaga diri kita untuk senantiasa memaksa diri untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, itu merupakan salah satu bagian daripada upaya untuk berakhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena sesungguhnya, sekali lagi, seseorang yang istiqomah di dalam ketaatan itu, maka sesungguhnya ia akan ditutup kehidupannya dengan keadaan yang sebagaimana ia biasa dawamkan, ia biasa rutinkan. Maka kita temukan ada orang yang tadi meninggalnya dalam keadaan yang biasa ia kerjakan dalam kehidupan dunianya ketika ia masih hidup. Orang yang biasa gawennya bercatur aja bisa saja ketika stuck amat bidiran, mati bidiran. Bahkan itu ditemukan, bahkan banyak diberitakan ada orang yang mati ternyata kematiannya itu di atas tubuh seorang pezina. Karena apa yang ia kerjakan ya tadi berzina dan lain sebagainya, minum khamar, ada yang mati juga minum khamar. Ada yang bekalahi, mati bekalahi. Mohon maaf misalnya, ada beberapa waktu yang lalu, hanya beberapa hari yang lalu mungkin, ada kejadian mungkin pian mengupdate panggilan, itu rame baik. Ada kasus orang betimpasan di Tanjung lah, di Tanjung baik. Ada orang meninggal korbannya itu. Izinlah, ini agak lah, mungkin karena salah satu dari kawan ulun termasuk orang yang mendampingi kasus ini. Jadi ketika sidin berkisah, orangnya ini yang menjadi korban lawan pelaku ini, kayaknya itu memang masing-masing bagian baik. Anak-anak muda masih baik. Anak-anak itu kan pikiran anak-anak muda, walaupun ini masih menjelang tuha ini lah, kadang-kadang emosinya itu kan tinggi. Ada tapi kawa dipantik sedikit emosi. Ini baik dua kubu ini mungkin karena sebab mulai awal itu rancak bahwal, apa namanya, suatu ketika dan sanak dari pelaku ini bahasanya diculik ditarik dibawa lah untuk ke geng yang satu. Akhirnya di situ dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya adiknya ini datang lawan abahnya, tapi kada datang membawa parang masalahnya. Lalu ternyata terjadi perkelahian sampai dicucuk pakai lading di sini. Akhirnya cabutnya parang, tim pasokannya putus bae, jempolnya ini putus, batisnya ini yang urat nang arah tumit itu putus ya bae, belakang itu rapi, meninggal dunia korban. Kejadian itu apa Pak?
Ternyata ketika ulun takuni lawan kawan yang mendampingi tadi, sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu pernah kejadian yang sama. Pelaku ini, suah jua, mengeroyok orang, melakukan penganiayaan. Jadi bahasanya kehidupan, mohon maaf misalnya, bukan hendak mendahului, bahwa ada bagian-bagian sesuatu yang kita biasakan itu, biasanya ngalih ditinggal. Suah ada sekali bakalahi di proses hukum karena bakalahi juga. Akhirnya, yang ini lebih parah lagi, akhirnya membawa kepada kematian salah seseorang di antara manusia. Itu. Begitu juga, kita oleh sebab itu, kenapa kita dituntut untuk istiqomah di dalam ketaatan? Karena sesungguhnya ketika seseorang istiqomah, maka keistiqomahan itulah yang menjadi bagian dari kehidupannya, yang melekat di dalam dirinya. Kemudian itu menjadi tabiat atau habitnya, sehingga ngalih ditinggal. Cuma pian-pian, orang takut aja, bukan pian yang biasa jamaah ke Masjid Al-Amin ini ketika ada uzur dia, misalnya kalau ke Jawa pasti kan nyaman hati, asal kada nyaman hati, asal bersangkalan kenapa tadi kada sembahyang, ada auran apakah misalnya, atau ada hal-hal yang lain. Ketika seseorang itu biasa di dalam ketaatan, maka ketika ada suatu keadaan yang menyebabkan ketaatan yang biasa ia rutinkan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasa, pasti kada nyaman. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang biasa di dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa, perbuatan yang menyimpang, maka ketika itu dibiasakan, maka sesungguhnya kebiasaan itu menjadi darah daging, dan kalau ada digawe itu ada nyaman. Oleh sebab itu segala perbuatan buruk itu seringkali menjadi sesuatu yang menagih untuk digawe pulang. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, husnul khotimah tadi bisa digapai dengan orang-orang yang senantiasa istiqomah, dan suul khotimah kada mungkin terjadi, tidak akan terjadi bagi orang yang senantiasa istiqomah untuk taat secara lahir, kemudian batinnya berusaha untuk senantiasa baik. Memang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan bahwa sesungguhnya di antara sebab-sebab upaya kita untuk senantiasa menjaga diri daripada su'ul khatimah adalah mengingat tentang kematian itu sendiri. Nah, ingat mati, bahwa kita itu umur pada mungkin panjang, ada mungkin balalawasan, ada masanya kita itu meninggal dunia. Oleh sebab itu, apa diantaranya yang menjadi salah satu misalnya diantara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara mengingat kematian itu adalah salah satunya ziarah kubur. Walaupun banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin, mohon maaf misalnya, ulun sambat, ada yang ziarah kubur itu ada tujuannya gasan mengingat kematian. Ada sebab-sebab yang lain, ada hajat-hajat yang hendak dicapai dari ziarah kubur tersebut. Akan tetapi sesungguhnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dahulu itu suah melarang manangati bubuhan nikah ujar Rasul itu untuk ziarah kubur. Tapi wahini kata Rasul, aku izinkan karena sesungguhnya ziarah kubur itu bagian daripada upaya mengingat kematian. Maka sesungguhnya ketika seseorang itu ingat dengan kematian, banyak mengingat kematian, maka ia akan punya rem yang bisa membatasi dirinya dari kebablasan. Kayak orang tabrakan juga, ketika ada remnya itu makan ujar kita, maka itulah yang bisa menyelamatkan dari tabrakan-tabrakan. Maka ketika remnya itu sudah blong, jarang mengingat kematian, asa hidup lawas, ini seberataan kenikmatan-kenikmatan dunia diupayakan untuk ia dapatkan. Oh ini nyaman, kada melihat lagi apakah ini perintah Allah atau tidak, apakah ini dilarang Allah atau tidak. Yang penting nyaman menurut pandangan syahwatnya, pandangan nafsunya, setampuluh hidup gas terus. Ya tadi akhirnya pada sempat menginjak rem tadi, karena remnya salah satu rem daripada kehidupan itu adalah mengingat daripada kematian. Ketika seseorang sudah sering mengingat kematian, ziarah kuburnya itu mengingat kematian, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada upaya untuk mengingat kematian supaya dirinya bisa rem untuk menjaga apa yang ia lakukan selalu dalam koridor perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ketika Allah akan mencabut nyawa seseorang, maka yang mencabut nyawa seseorang tersebut namanya malaikat maut. Malaikat maut. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tadhkirah, diriwayatkan kata beliau,
bahwa salah seorang nabi pernah berkata kepada malaikat maut. Kata beliau, ia bertanya kepada malaikat maut, tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang untuk mendahului supaya manusia bersiap-siap menjambut kedatanganmu? Ujar beliau, wahai malaikat maut, adakah delegasi ikam, adakah utusan ikam sebelum ikam itu bujur-bujur datang kepada manusia kemudian mencabut nyawanya? Tujuannya apa? Agar delegasi atau utusan tersebut menjadi sebab manusia tersebut akhirnya ingat, menyadari bahwa parah lagi malaikat maut akan menjemput dirinya. Maka malaikat maut tersebut berkata, benar demi Allah, aku bahkan punya banyak delegasi. Ujar malaikat maut, aku tuh banyak bisi utusan yang menjadi penanda bahwa aku itu kaina hendak datang, dan pamungkasnya itu adalah malaikat maut itu sendiri. Siapa dia? Maka kata malaikat maut, diantaranya adalah berupa gangguan bermacam-macam penyakit. Satu delegasi yang dikirimkan oleh malaikat maut itu adalah penyakit. Bukankah penyakit itu banyak di antara manusia yang menjadi sebab meninggalnya itu didahului dengan sakit-sakitan misalnya. Walaupun tidak sedikit orang yang kena sakit parah kemudian kadang mati dengan itu misalnya. Maka ketika kita sudah sakit, maka sesungguhnya itu adalah salah satu di antara tanda bahwa itu adalah bagian daripada delegasi malaikat maut yang datang kepada kita, yang mengingatkan kita bahwa bisa saja nanti tidak berapa lama lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit kita. Mungkin kalau kita ingat 2019 Pak lah, ketika COVID itu banyak orang meninggal, mungkin puskesmas itu sini bahkan menjadi salah satu tempat adalah karantina. Bagaimana keadaan mencekam, selisih sedikit aja kayak takutan Pak. Hilang penciuman, hilang segala macam. Ulun Pak, ketika musim COVID itu pasca COVID di 2020. Setiap kali pelatihan itu kayak wajib swab test, ditutup orang dulu sakit luar biasa. Dalam hati ulun ada yang seminggu 2 kali kayak pelatihan, masuk tuntung sekali, habis itu harus swab test lagi. Bapak Anda sudah ulun tenaga kesehatan, ulun sudah semalam, hanya 2 hari yang lalu swab test, ulun ada papa, ada kawal Pak, ini harus di swab test, dites lagi Pak. Nah keadaan masa itu kan begitu sulit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia dengan izin Allah tentu saja, karena sudah batas umurnya sudah habis, jatah rezekinya sudah habis. Tapi salah satunya adalah dengan sebab sakit tadi. Apalagi kata malaikat maut, uban, tumbuhnya uban. Oleh sebab itu diantara ketentuan syariat agama kita itu, ada boleh mencabut uban tuh, mewarnai uban mengganti warna hilang tuh ada boleh. Tapi diantara kita itu banyak asa hendak masih kelihatan anum. Nah, lalu diambillah semir warna hiram. Apakah mereknya? Biasanya disemiri hiram, bicara amin bah, gagah juga aku masih sekali bila rambut hiram ini anum masih. Padahal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat sasadangnya sudah Tuhan ada uban sudah banyak sadang dah. Nah itu adalah delegasi dari malaikat maut. Sampai nggak Pak sudah? Nah, parah lagi Pak. Jadi salah satu di antara delegasinya tadi adalah uban. Jadi makanya uban itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cahaya pada hari kiamat sebenarnya. Jadi jangan dicabuti, jangan disemir-semir. Itu pengingat kematian. Kalau karena ubannya kita samir, kadang ingat lagi bahwa kita ini pacangan mati. Asa anum terus, asa muda terus, merasa darah muda terus. Padahal itu adalah peringatan dari Allah. Sehingga kalau kita melihat baca ramin, Tuhan sudah aku beruban di mana-mana. Sedang yang sudah, maka lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah karena petunjuk-petunjuknya sudah nyata pada diri kita. Mungkin itu aja dulu Pak lah. Masuk sudah waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati pian sabarataan, menyinggung perasaan pian. Ulun akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.